warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatang Nasir dari SMPN Kabupaten CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya akan percakapan praobservasi kepada teman sejawat yang bernama Pak Cucu Supadan SPD. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Cucu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf waktunya terganggu ya. Bapak. Iya. Kita mau menanyakan sebelum nanti di supervisi, terutama dalam observasi nanti ya. Nah, saya akan menanyakan seputar tujuan pembelajaran nanti yang akan Pak Cucu lakukan itu ataupun diimplementasikan kepada peserta didik itu apa tujuan pembelajarannya? Terima kasih besar pertanyaannya dan waktunya untuk observasi nanti saya ya. Kebetulan untuk tujuan pelajaran berhubungan dengan materinya tentang permainan bola voli. Iya. Jadi kelas 7 ya. Iya. Jadi saya akan memberikan tujuan pelajaran yang harus dicapai pada kelas 1 itu adalah peserta didik mampu melakukan gerakan passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli. Iya. Selain itu juga ada yang kedua, itu peserta didik mampu mengetahui dan mampu melakukan rangkaian gerak variasi dari kombinasi passing atas dan passing bawah. Iya. Ya, itu tujuannya ya. Nah, dan juga untuk area pengembangan yang akan sampai itu apa saja areanya? Nah, di sini untuk area pengembangan yang tentunya yang ingin saya capai ada 4 area pengembangannya, yaitu pertama yaitu kepribadian, area pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan tentunya area pengembangan sosial. Oke, berarti ada 4 ya. Dan untuk kiranya untuk strategi yang akan dipersiapkan itu apa saja atau gimana itu strateginya? Untuk strategi pembelajaran kan menggunakan strategi model pembelajaran itu strategi problem based learning. PBL ya? Ya, PBL. Oke. Dan satu lagi ya, Pak Cucu, media ataupun prasarana yang akan dilakukan nanti itu dalam pembelajaran itu apa saja medianya? Saja yang pertama saya untuk mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri pribadi, mental juga, secara mental walaupun sering ya, jadi tetap kita harus persiapkan. Khususnya administrasi pelajaran, perangkat seperti RPP, absensi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk cara prasarananya bola voli, baik yang dimodifikasi, yang standar juga bola voli, kemudian media juga ya, media infokus, PowerPoint juga ada, video pembelajaran juga ada, kemudian handphone juga, menggunakan handphone, dan lembar kerja siswa juga. Oh ya, alhamdulillah, mungkin itu yang tentang sampaikan terutama untuk observasi ini. Semoga nanti ketika supervisi dalam observasi dipermudahnya yang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tatang Nasir dari SMPN Kabupaten CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah sebelumnya sudah melakukan praobservasi bersama Bapak Cucu Supadan SPD, dan hari ini Tatang akan melakukan supervisi ataupun melakukan observasi kepada Bapak Cucu Supadan. Maka dengan itu mari kita simak video ini. Selamat pagi anak-anak.
nanti sebelum masuk sebelum datang sekolah, apakah kalian sarapan dulu? Mari kita berdoa dulu ya. Silakan pimpin sama seorang, boleh sama kalian atau siapa saja. Silakan pimpin. Baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Siap. Siapa yang tidak hadir? Cong yang tidak hadir? Saya. Siapa yang tidak hadir? Oh, siapa yang tidak hadir? Tidak ada Pak. Ada semua? Iya. Bagus, alhamdulillah ya. Semuanya hadir. Terima kasih. Ya. Karena untuk kedisiplinan, sebenarnya kalian sudah punya seragam, jadi tolong seragamnya diutamakan ya. Untuk membawa nama baik sekolah ya, alma mater ya. Ya. Materi yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Ya. Apa dan? Permainan apa? Permainan apa? Bola besar. Pak, permainan bola besar apa? Sepak bola. Hah? Sepak bola. Ya, bagus. Permainan sepak bola. Kemudian untuk sekarang siapa yang tahu kita akan belajar apa? Voli. Hah? Permainan bola? Bola voli. Sebelum melanjutkan, saya mau tanya dulu, apa tujuan dari permainan manfaat untuk bermain bola voli untuk kita sehari? Siapa yang tahu? Nacung, yang tahu? Hah? Kesehatan. Najis? Kesehatan. Oke. Apa kamu? Hah? Mengeluarkan Mengeluarkan bola. bola. Terus? Membantu korban bersendian. Membantu motor bersendian. Terus yang lain? Membangun stamina. Melatih mental. Ya? Membangun stamina. Membangun stamina. Melatih kerjasama. Kerjasama atau kekompakan. Ya. Latih. Baik passing bawah dan passing atas pada permainan bola voli dengan baik dan benar. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pelajaran ini yaitu diantaranya ada 3 aspek. Yang pertama aspek sikap, afektif, itu ada aspek pengetahuan, ketiga aspek perhatikan ya. Oke, selanjutnya materi itu ya materi dalam pertemuan kali ini yaitu bagaimana bola voli ya. Ada 3 bentuk penilaian yang saya nilai ya. Yang pertama ada aspek sikap ya. Jadi tolong sikap yang tadi saya katakan sikap harus betul-betul dipahami ya. Mulai dari disiplinan ya terus tanggung jawab, jujur, disiplin, percaya diri, berani, kerjasama ya, kompak, menghargai orang lain seperti itu. Kemudian ada aspek pengetahuan. Berapa aspek pengetahuan yang boleh? Ya, pengetahuan. Ya, sesuai dengan apa? Materi ya, materi yang akan disampaikan. Kemudian keterampilan. Kalau keterampilan itu berhubungan dengan gerak aktivitas kita di lapangan nanti ya. Nanti kalian harus paham itu. Ini untuk kriteria tuntasan minimalnya 78. Jadi kalian harus mencapai lebih dari 78. Ya, itu. Sebelum melanjutkan, saya akan bagikan dulu kelompok ya, bagi kelompok sesuai kelompok yang main aja, ya. Ini minggu kemarin kelompok 1, mana kelompok 1? Oke ya, ini kelompok 1 ini sudah saya acak ya.
sudah sesuai kemarin, terus sebelum aja langsung kelompok 2 coba ya. Ini materi yang tadi dikatakan, ini contoh gerakan-gerakannya. Coba kalian perhatikan, di sini ada 2 gerakan. Gerakan passing atas dan passing bawah. Coba lihat. Permainan bola voli, yaitu passing bawah dan juga passing atas. Posisi awal dari passing bawah, yang pertama buka kaki kalian sedikit lebar dari bahu. Kemudian tekuk lutut kalian seperti kalian melakukan gerakan squat. Posisi badan lurus dan sedikit condong ke arah depan. Posisi tangan lurus di depan badan dengan tinggi kepala kanan berada di bawah perut. Pandangan kalian selalu menghadap ke arah yang bola. Selain posisi kaki sejajar, bisa juga dengan posisi satu kaki di belakang. Untuk kepala tangan, gabungkan kedua telapak tangan dengan Kelompok 1, kelompok 2 buat pertanyaan, kelompok 3 dan 4 jawab. Kelompok 1 bagian-bagian benar-benar ya. Kelompok 1 membuat satu pertanyaan tentang video yang tadi diamati, bertanya kepada kelompok 3, kelompok 2 bertanya kepada kelompok 4. Nanti kelompok 4 dan kelompok 3 menanggapi. Silakan. Silakan disetujui. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan. Kalau sudah siap, nanti kalian kalau sudah siap kalian acung ya. Satu bertanya kepada kelompok 3 atau kelompok 2 kepada kelompok 4. Siapa yang bertanya duluan? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kami kelompok 2. Bagaimana arah bola yang baik pada saat passing bawah? Harus melambung tinggi, dan berkenaan harus tempat yang akan menerima bola. Wah, seperti itu ya, mulai dari kaki dibuka sebelah bahu, tekuk, pandang lurus ke depan, sama gerakannya ini, sama gerakan tangan, sama sikap akhirnya juga sama ya. Nanti kalian coba praktekkan. Oke, sebelum praktekkan, nanti sesuai kelompok, kalian lakukan gerakan passing bawah ya. Yang kelompok 1, tolong amati kelompok 2. Silakan. Kelompok 1 amati gerakan kelompok 2. Kelompok 2 melakukan pengamatan terhadap kelompok 3 melakukan pengamatan terhadap kelompok 4. Silakan, passing bawah dulu, nanti passing atas. Silakan. Pastikan bola. Dengarkan kalau ada yang Kaku eta kaku ditekuk, kaki ditekukan, metuk kaki. tekukan. Silakan, kalau ada yang tanyakan, silakan tanyakan. Kira kelompok kebanyakan ini adalah aktivitas yang sering salah dalam melakukan passing, baik passing bawah atau passing atas. Di antaranya adalah salah satunya yaitu sikap ya, sikap badan, sikap tubuh mulai dari kaki sampai sikap akhir yang kurang apa? Kurang ini
Dilek ya. Ya, pertanyaan yang bagus tuh. Tadi sesuai dengan yang saya katakan, kenapa bola tidak lurus tepat di depan teman? Kenapa bolanya selalu belok ke kiri atau ke kanan? Siapa yang bisa menjawab? Kurang tekuk. Yang satu melakukan passing atas, yang satu orang melakukan passing bawah. Yang satu melakukan passing bawah, aku terima lagi sama passing atas. Kamu terima sama passing bawah. Ya, jadi silang terus ya, silakan. Keluar. Nah, ini ke kanan. Pas bawah terimanya. Bawah. Terimanya. Atas. Bawah. Atas. Baik. Bawah. Baik, baik. Langsung ke belakang. Silakan, ada yang mau bertanya tentang variasi kombinasi? Nggak baik. Apa saja yang kalian pahami setelah melakukan aktivitas pembelajaran bola voli? Hah? Cukup lelah. Apa saja materi mengenai materi? Apa saja yang dipahami tadi mengenai Passing bawah, passing atas. Passing bawah, Passing atas. passing atas. Termasuk apa? Termasuk teknik dasar. Ya. Terus apa lagi? Apa yang perlu dipahami? Smash. Oke, ya nanti itu belum kita pelajari karena kita di materinya baru materi passing bawah dan passing atas ya. Nanti serpen sama blok nanti kita pelajari juga ya kesempatan. Terus bagaimana perasaan yang kalian rasakan setelah mempelajari dari awal sampai akhir pelajari permainan bola voli? Cukup senang dan lelah. Senang dan lelah, ya bagus ya. Cukup senang dan lelah. Cukup dimengerti materi-materinya, pahami ya. Paham. Oke. Sekian. Oke, untuk tugas nanti saya kasih share ya di grup. Ya. Untuk tugas kelompok baik pun tugas individu nanti Bapak kirim di WhatsApp ya, WhatsApp grup. Salam. Oke, pimpin doa sebelum berakhir, pimpin doa. Silakan pimpin doa. Baik, berdoa saja. Bismillah. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dalam hati. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Subhanahu wa taala dan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong sebelum bubar tolong dirapihkan dulu peralatannya, dibereskan dulu ya. Terima kasih, silakan dibereskan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Tatang Nasir, CGV Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Nah, saya masih ditemani oleh Pak Cucu Supardan SPD dan sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademiknya. Nah, dan saya pun di sini ditemani juga oleh Ibu Deni Rahman. Alhamdulillah sebagai pengajar praktek atau PPP pada pendidikan CGV Angkatan 9 gitu. Nah, assalamualaikum Ibu Deni dan juga kepada Ibu Pak Cucu. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Cucu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu? Alhamdulillah. Nah, baik, di percakapan pasca observasi ini
kelas yang telah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Pak Cucu lakukan gitu ya. Nah, untuk pertanyaannya, pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung itu, bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih saja untuk pertanyaannya. Ya. Untuk observasi yang dilakukan sebetulnya tidak biasa ya soalnya gitu. Jadi perasaan yang saya rasakan itu ada sedikit tegang yang biasa, harus karena soalnya harus tampil maksimal gitu kalau di video atau kalau dilihat kan agak terlebih-lebih mungkin ya kalau biasanya kita seperti biasa belajar, kalau di observasi kan agak sedikit tegang Ya, di kelas tegang ini. Oke. Nah, untuk itu bisa diceritakan kembali Pak, kiranya di sana itu ada area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, serta tahapan atau langkah-langkah yang telah Bapak lakukan dalam kelas itu apa? Kalau tahapannya mungkin untuk tahapan awal itu kita persiapan yang menjadi perangkat pembelajaran, salah pasal yang akan dipersiapkan pembelajaran dan juga mental terutama ya. Itu kemudian untuk area pengembangan kalau saya kan mengajar olahraga ya, saya lebih mengutamakan pada area pengembangan ke area sosial. Karena apa? Karena kalau di banyak olahraga kita kan itu tim, apalagi yang paling saya bawa itu materi tentang permainan bola voli. Jadi kita lebih mengutamakan di area sosial supaya mereka bisa berkolaborasi dengan baik dengan perubahan. Iya, oke. Dimasuknya ke area sosial ya. Oke. Nah, baik Pak. Jadi untuk area pengembangannya dengan pengetahuan apa dari sosial ya, terutama alhamdulillah sudah kelihatan. Nah, menurut Bapak sudah sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak kembangkan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kiranya bisa dilakukan? Menurut saya itu sudah berhasil. Melihat dari kerjasama mereka, terus melihat dari cara mereka belajar, dia bersosialisasi dengan teman-temannya, cara mereka melakukan aktivitas di kelas sudah sesuai menurut saya. Oke. Nah, baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik, ya Pak ya? Iya, baik. Nah, tapi masih terdapat kekurangan juga. Nah, menurut Bapak, apakah kekurangan dan kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas itu? Kendalanya apa? Baik, tentunya sebagai manusia pasti ya, walaupun sudah dilaksanakan dengan baik, tentunya selalu ada kendala dan kekurangannya. Yang saya rasakan kendalanya itu adalah ketika anak-anak belajar itu kalau di lapangan kan masih kurang kondusif, masih belum bisa belum bisa disiplinnya masih agak kurang lah. Itu aja. Oke, nah baik. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif ya, Pak ya. Nah, dalam proses pembelajaran, nah kira-kira mengapa itu terjadi ya Pak? Nah, mengapa mereka kurang aktif kiranya Pak? Mungkin karena mereka kurang aktif, mungkin karena mereka tidak merasa menyukai dengan materi pembelajaran ini, ya karena tidak pandang itu mungkin. Nah, baik Pak. Apa rencana Pak Cucu kiranya untuk ke depan, terutama dalam pembelajaran itu sendiri, rencananya ataupun planningnya ke depan? Kedepannya saya akan lebih memperhatikan lagi bagaimana kesiapan saya pribadi dan kesiapan siswa itu sendiri untuk menghadapi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ya. Nah, baik Pak. Jadi Bapak kedepannya dalam membuat juga di sana itu kan bisa membuat kelompok juga ya, dalam pembelajaran olahraga itu sendiri ya, berdasarkan tingkat pemahaman belajar. Kemudian
sendiri ya. Nah, untuk itu mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan untuk planning ya akan terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik gitu ya. Dan di sini juga kira-kira kapan nih Bapak di sana akan melakukan perubahan dengan rencana tadi? Untuk perubahan yang saya akan saya lakukan itu ya yang jelas itu akan saya lakukan secepatnya. Oke. Ya, terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang telah Bapak rencanakan dapat segera terrealisasikan ya. Oke. Baik ya, selanjutnya saya dipersilakan kepada Ibu Deni Nurrahman sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan atas kegiatan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Terima kasih Pak Tatang, Pak Cucu, olahraga yang banyak mengajar olahraga, dan saya itu dulu termasuk murid mungkin yang kurang aktif kalau diajarnya sama Pak Cucu. Saya kurang suka olahraga banyak terus dari SD sampai SMA tuh seperti itu. Meskipun tentu ada sukanya, contoh di lari kalau itu masih kecil, badan masih kecil jadi terus larinya cepat dari kenyataan. Dari pasca observasi ini Pak Tatang sudah menggali bagaimana perasaannya Pak Cucu, memang ya tegang pasti gitu. Tapi kalau untuk memberitahu ya, saya sudah dipersiapkan kan, sudah diobrolan kesediaannya. Tapi beruntung juga Pak Tatang karena Pak Cucu sudah bersedia dikunjungi oleh Pak Tatang. Coba kalau menolak, cari lagi guru lain. Kemudian karena tidak biasa, kemudian sedikit tegang. Terutama kemudian yang ada pengembangannya ada di sosial ya. Jadi ada di sikap sosial berkaitan dengan kerja tim kali ini voli. Bayangkan kalau misalkan perlu kerjasama dalam permainan voli yang nggak akan menang. Dan untuk area ini Pak Cucu sudah berhasil, meskipun di sini hanya kurang disiplin mungkin karena gantinya lama, punya kayak yang putri biasa namanya, yang putri. Triknya di rencana yang akan datang sudah ada juga terkait perubahan agar lebih baik lagi, agar lebih disiplin lagi, bisa dengan aturan yang diberikan oleh atau kesepakatan mungkin si anak-anak mau berapa menit nih waktu ganti yang disepakati bersama, itu bisa banyak cara. Secara umum sudah berhasil, baik saya melihat di observasi di LMS Pak Tatang, observasi kemudian perannya juga ada, dan paskanya sudah jelas bahwa supervisi yang dilakukan oleh Pak Tatang dengan pendekatan coaching tujuannya bukan mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi justru memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Itu sudah berhasil, sudah